Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Edi Sugiarto, NIM 21121222. Saya adalah guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri 014 Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Sekaligus saya seorang mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sebelum memasuki pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Deden Rahmat Nur Ilham. Hadir, Pak. M. Farel. Hadir, Pak. Rizkia Ananda Safitri. Hadir, Pak. Ridho Fatur Rahman. Hadir, Pak. Suci Fitriani. Hadir, Pak. Ya, oke, udah masuk semua ya. Semangat. Semangat. Kasih semangatnya. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama berdoa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, silakan Rio ke depan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita wajib membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan sekali lagi, kita tetap menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, ya. Silakan rapikan diri dulu. Kita siapkan untuk pembelajaran. Kita lihat kondisi kelasnya, ya. Kebersihan kelasnya kita udah siap untuk belajar. Sebagai pembiasaan seperti biasa, kita sama-sama membacakan ayat-ayat pendek. Silahkan Ahmad ke depan memimpin kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebagai rasa nasionalisme kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Suci, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siaplah berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita pada hari ini, ya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Tunjuk tangan. Oke, si Nanda boleh. Hikmah, infak, sedekah dan zakat. Iya, kita minggu lalu belajar tentang hikmah infak, hikmah sedekah, dan hikmah zakat. Nah, kemudian siapa yang masih ingat contoh hikmah zakat itu apa? Boleh tunjuk tangan. Iya, Suci. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Membersihkan harta dan jiwa si pembayar zakat, kita yang melakukan zakat itu dari sifat kikir, tamak, dan rakus, ya. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengawali itu, Bapak akan membagikan soal
tes awal pengetahuan atau ada lagi istilahnya pretest ya. Jadi kalian kerjakan ini dulu, Bapak kasih waktu 5 menit ya, untuk mengerjakan. Tulis nama lengkap. Oke, kita sudah melakukan pretest. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dapat menjelaskan keteladanan Nabi Muhammad dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Yang ketiga, dapat menjelaskan contoh kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, dapat menjelaskan kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Terkait dengan materi pelajaran kita, ya, pelajaran kita itu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keteladanan, kata kuncinya adalah keteladanan, gitu kan? Ya, ada perilaku jujur, ya, kemudian peduli terhadap lingkungan, ya, mencontek terhadap kawan ketika kita melakukan ulangan, itu jujur atau tidak jujur? Tidak. Termasuk tidak jujur dalam hal belajar. Nah, ada lagi, Ahmad misalnya nih, Ahmad ditanya, Mat, bawa uang jajan berapa? Gitu. Ahmad jawabnya berapa? 5.000 misalnya. Ternyata dia bawa uang jajan 10.000 dikasih sama mamanya. Jujur atau tidak jujur? Tidak. Ya, artinya ya jujur itu seperti itu. Dalam hal belajar juga seperti itu. Gambar ini, ya, nanti tolong bantu Bapak menjelaskan gambar apa? Gambar-gambarnya. Ya, gambar, perhatikan ini lupa ngasih seorang ayah sedang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ingat, kata kuncinya kan di sini. Boleh tunjuk tangan dulu. Ini nomor 1 siapa? Silakan. Dan kalau ada pesan kira-kira gambar apa yang disampaikan oleh orang tua, pesannya apa? Anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika ada pesan itu berarti pesan itu adalah sebagai nasihat orang tua terhadap anaknya. Oke, ya. Jadi apa? Nomor 1 kesimpulannya, gambar nomor 1 adalah menjelaskan tentang orang tua. Iya, orang tua yang menasihati anaknya. Oke, sekarang nomor 2 apa? Ayo, ya, belajar ngomong, tunjuk tangan dulu tapi. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Deden. Ya. Nomor 2 itu adalah, ya, seorang anak yang sedang bersalaman atau istilahnya meminta izin ketika mau sekolah.
Izin enggak kalian ke sekolah? Izin. Salin enggak? Salin. Ada yang enggak. Gambar nomor 3. Yuk, siapa yang bisa bantu? Tunjuk tangan. Saya Pak. Iya. Gambar nomor 3 menunjukkan tentang menanyakan kabar. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Nanda. Yang menanyakan kabar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Ya, kelihatan ya, yang tulisan agak kecil itu. Itu adalah penggalan sebuah cerita ya, yang menjadi sebab kenapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Siapa yang tahu gelar arti Al-Amin? Saya Pak. Iya, Suci. Gelar Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Kembali melakukan kerja kelompok. Ya, oke, siap-siap ya. Terkait penyayang itu udah aman lah tuh. Udah aman. Peduli lingkungan aman. Nanti sambil kita pendalaman di kerja kelompok. Oke, agak mundur. Biar agak berat kursinya di sini. Nah, ini agak ke sini nggak apa-apa. Agak. Ya, sudah dibentuk kelompok, silakan. Ini materi yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian setelah ini ya, kita juga akan menayangkan, Bapak juga akan menayangkan video terkait kejujuran. Nanti kita saksikan setelah mengerjakan ini. Kita sudah selesai melakukan diskusi pertama kita terkait materi ajar yang sudah Bapak bagikan. Ya, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan yang mewakili. Saya Pak. Ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah sosok yang penyayang terhadap keluarga. Hal ini dibuktikan dengan beliau menggendong putri Fatimah saat Hawa. Siapa yang akan menanggapi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3? Tunjuk tangan. Silakan. Saya Pak. Oke, ya silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Perilaku terhadap lingkungan. Oke, boleh duduk kembali. Ya, kita aplaus biar semangat dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke. Ya. Kelompok 2 bertanya terhadap kelompok 3 terkait dengan contoh peduli terhadap lingkungan. Oke, sekarang kelompok 3, siapa yang mau menjawab, yang mewakili? Saya Pak. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Jawaban kelompok kami adalah contoh dari perilaku yang peduli lingkungan diantaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menayangkan sebuah video terkait dengan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Ya, silakan masing-masing kelompok saksikan videonya agar bisa menyimpulkan nanti. Suaranya.
Baik anak-anak, kita sudah sama-sama melihat tayangan video kita pada kali ini. Nah, sekarang tentu masing-masing kelompok memiliki kesimpulan dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ya, siapa yang duluan boleh tunjuk tangan? Iya, kelompok 1 si Widi. Apa kesimpulannya? Salah satu saja. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku jujur. Oke, kesimpulan pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku jujur. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa lagi kelompok 2? Kelompok 2. Ya, siapa yang mewakili? Suci. Iya. Menemukan uang bukan berarti milik kita, tetapi kewajiban kita adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Iya. Yang kedua kesimpulannya adalah atas video tadi bahwa andai kita menemukan uang di jalan, apa yang kita lakukan? Mengembalikan kepada pemiliknya, karena itu bukan uang kita, ya, bukan dikantongin uangnya. Ya, oke. Yang ketiga kesimpulannya kelompok 3, boleh si Nanda, ya, silakan. Perilaku jujur akan membuat orang lain senang terhadap diri kita. Iya, perilaku jujur akan membuat orang lain senang terhadap diri kita. Contohnya di video tadi, akhirnya apa yang terjadi? Ya, si anak mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Nah, pemiliknya saking senangnya akhirnya mau membiayai sekolah si anak tersebut sampai ke sarjana. Kan luar biasa itu. Tadi sudah melakukan diskusi, ya kan? Sudah presentasi juga hasil kerja kelompok kita. Kemudian juga sudah menyimpulkan tayangan video yang kita tayangkan tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan ulangan harian terkait materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sudah siap ya? Boleh siapkan alat tulisnya. Kita akan melakukan UH karena waktu kita tidak panjang. Tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap ya. Ya, soal kita pilihan ganda. Soal kita pilihan ganda. Yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan. Kita sudah melaksanakan latihan ulangan harian pada pelajaran kali ini. Ya, sebelum kita simpulkan, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini, silakan. Saya Pak. Iya, boleh berdiri. Saya mau bertanya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Suci yang telah bertanya. Ya, mudah-mudahan pelajaran ke depan itu yang bertanya, gitu. Ya, Suci bertanya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa tempat tinggal, bisa sekolah, bisa rumah atau masyarakat secara umum. Contohnya apa kita peduli terhadap lingkungan itu? Salah satunya ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Iya Pak. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus untuk Nanda. Ya, salah satu contoh kepedulian kita terhadap lingkungan adalah kita tidak membuang sampah sembarangan. Artinya membuang sampah di tempat sampah, gitu ya. Sampah yang bisa dibakar kita bakar. Oke, mari sama-sama kita simpulkan pelajaran kita pada kali ini. Apa kesimpulan yang pertama? Nabi Muhammad SAW berperilaku amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Oke, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar al-amin yang artinya
orang yang dapat dipercaya. Yang kedua apa? Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Sayang terhadap anak itu dibuktikan beliau rela menggendong siapa? Fatimah. Iya, menggendong Fatimah Az-Zahra ketika beliau tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu lari mengelilingi Ka'bah. Itu dilakukan oleh orang yang sedang umroh dan sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, digendongnya Fatimah itu lari. Nah, itu loh, saking sayangnya. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Tersebut karena bersikap jujur dan tak dipercaya. Iya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu karena bersifat jujur. Makanya pentingnya jujur itu. Ya, sama siapapun, sama kawan, sama orang tua, sama siapapun kita harus berperilaku jujur. Harus memiliki rasa kasih sayang, harus memiliki rasa kepedulian ya terhadap teman-teman susah kita tolong. Nengok ada sampah kita buang ke tempatnya, itu peduli. Ya. Itu sama adiknya nangis dibantuin, itu sayang. Ya. Oke, yang keempat. Kesimpulan kita yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pengelola mengenai alam semesta, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. iya, beliau sebagai rahmatan lil alamin, ya. Rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi beliau diutus itu untuk menyampaikan kebaikan, bukan menyampaikan permusuhan. Ya. Oke, jadi inilah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kita mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang, Pak. Senang. Oke, siapa lagi? Apa lagi? Semangat. Gembira. Iya, gembira. Kesini. Semangat. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk apresiasi terhadap kerja kelompok tadi, Bapak lupa nyampaikan tadi apresiasi kerja kelompok kita berikan ke kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi pelajaran kita sampai di sini untuk materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita akan bertemu minggu depan dengan pembahasan kita adalah kisah keteladanan sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.